Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nida Alyarifdah dengan NIM 34021902889 dari kelas Manajemen I akan membacakan salah satu tugas komputer bisnis 2 pertemuan ke-8 mengenai menghitung frekuensi dan validitas instrumen. Menghitung frekuensi. Frekuensi merupakan banyaknya data yang muncul dari sekelompok data sesuai dengan kriteria yang kita inginkan. Rumusnya, untuk memperoleh hasil frekuensi digunakan rumus sama dengan COUNT-IF, rank, titik koma, kriteria. Rank di sini kumpulan data yang akan diproses, sedangkan kriteria angka berapa yang akan dicari. Validitas instrumen. Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kesahihan suatu tes. Suatu tes dikatakan valid apabila tes tersebut mengukur apa yang hendak diukur. Tes memiliki validitas yang tinggi jika hasilnya sesuai dengan kriteria. Kriteria yang ditetapkan adalah minimal 0,3. Rumusnya, untuk menghitung validitas instrumen digunakan rumus korelasi, yaitu mengkorelasikan tiap pertanyaan dengan skor total. Rumusnya, person, array 1, array 2. Array 1 jumlah responden untuk pertanyaan nomor 1, sedangkan array 2 jumlah total dari seluruh pertanyaan. Langsung saja, kita masuk ke judul di sini. Ada kualitas pelayanan dan jumlah pengunjung pengaruhnya terhadap jumlah pembeli. Dicontohkan penelitian pada 20 toko di Ciamis. Ada 3 variabel. Yang pertama, ada X1, kualitas pelayanan. Yang kedua, ada X2, yaitu kualitas pengunjung. Hingga akhirnya menghasilkan Y1, yaitu jumlah pembeli, di mana jumlah pembeli ini dipengaruhi oleh kualitas pelayanan dan kualitas pengunjung. Nah, di sini juga terdapat rentang skor analisis data dari LabArt, di mana ada 5 poin dengan menghasilkan pertanyaan dan skor. Dan sekarang kita akan ke kualitas pelayanan pramuniaga. Yang pertama, di sini sudah ada data dari 1 sampai 10, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Kemudian kita akan menghitung total skor dan rata-rata skor. Yang pertama, total skor dengan menggunakan rumus sama dengan sum, kita blok dari 1 sampai 10, kemudian tutup kurung, kemudian enter. Hasilnya 41. Kemudian kita tarik saja. Kemudian rata-rata skor. Rata-rata skor di sini menggunakan rumus sama dengan total skor dibagi dengan 10. Kemudian enter. Hasilnya 4,10. Kemudian kita tarik. Kemudian untuk jumlah di sini kita menggunakan autosum saja. Kita blok semuanya lalu ke autosum. Dan ini hasilnya. Kemudian untuk menghitung frekuensi kita menggunakan rumus sama dengan COUNT-IF rank. Kemudian kita kunci barisnya. Kemudian titik koma, kemudian 5. Kemudian kita kunci. Kemudian tutup kurung, kemudian enter. Ini hasilnya 12, kemudian kita tarik. Kemudian ke bawah ini sama. Kemudian untuk jumlah di sini kita menggunakan langsung autosum saja. Dan ini hasilnya 20. Selanjutnya yaitu uji validitas menggunakan rumus sama dengan person array 1 di sini blok yang ke-1
tidak dikunci karena nanti kita tarik ke kanan, jadi ini membandingkan jawaban responden nomor 1 dengan total skor. Kemudian titik koma, kemudian total skor. Total skor di sini kita kunci 4, kemudian tutup kurung dan enter. Hasilnya 0,58. Kemudian keterangan di sini kita menggunakan rumus juga sama dengan if logical test di sini 0,58 lebih besar daripada 0,3 titik koma kutip dikatakan valid. Kemudian titik koma, kemudian kutip dua lagi, kemudian strip, kutip, kemudian tutup kurung dan enter. Di sini valid. Jika validitas lebih dari 0,3, maka pernyataan valid. Dan di sini semuanya lebih dari 0,3 dan berarti valid. Kemudian tingkat validitas di sini kita copy-kan saja dari yang ini, CTRL-C, kemudian klik kanan, paste spesial, ininya value, transpose, oke. Nah ini hasilnya. Yang keterangannya juga sama, kita copy-kan saja dari sini, CTRL-C, kemudian klik kanan, paste spesial, values, transpose, oke. Dan ini hasilnya valid. Valid semua karena lebih dari 0,3. Dan selanjutnya, yang kedua yaitu jumlah pengunjung. Di sini sama, sudah ada data. Jadi kita tinggal mengisi total skor dan rata-rata skor. Total di sini menggunakan rumus sum ke kurung, kita blok dari 1 sampai 10, kemudian tutup kurung, kemudian enter. Kemudian tarik rata-rata skor menggunakan rumus total skor dibagi 10, enter. Kemudian tarik. Untuk jumlah di sini kita blok saja semuanya, lalu auto sum. Dan ini hasilnya. Frekuensi. Untuk rumus frekuensi sama dengan count if rank. Rank di sini blok yang pertama sampai atas, C4 sampai C23, kemudian kita kunci barisnya, kemudian titik koma, kriteria di sini 5, kita kunci, kemudian tutup kurung, kemudian enter. Hasilnya 5, kita tarik juga ke bawah, dan jumlah di sini kita menggunakan auto sum. Ini hasilnya 20. Uji validitas. Uji validitas di sini menggunakan rumus sama dengan Pearson array 1. Yang ini blok, tidak usah dikunci. Kemudian titik koma, kemudian total skor. Total skor di sini kita kunci. Kemudian tutup kurung, kemudian enter. Hasilnya 0,74. Kemudian untuk keterangan di sini, kita juga menggunakan rumus sama dengan if, buka kurung, 0,74 lebih besar dari 0,3. Kemudian titik koma, value if true-nya di sini valid.
valid, titik koma, kutip, kemudian titik koma, kutip, strip, koma, strip, kutip, tutup kurung, kemudian enter. Ini hasilnya valid. Kenapa valid? Karena validitas di sini lebih dari 0,3 dinyatakan valid. Kemudian yang tabel validitas, tingkat validitas di sini kita kopikan saja dari uji validitas CTRL-C, paste spesial, values, transpose, oke. Dan ini hasilnya. Kemudian keterangan juga sama, kita kopikan CTRL-C, keterangan, CTRL-V. Mohon maaf. Paste spesial, values, transpose, oke. Dan ini hasilnya. Semuanya valid karena lebih dari 0,3. Selanjutnya yaitu jumlah pembeli. Sama di sini juga sudah ada data dari 1 sampai 10. Kemudian kita menghitung total skor dan rata-rata skor. Untuk menghitung total skor menggunakan rumus sama dengan sum, buka kurung, kita ini blok 10, kemudian tutup kurung, kemudian enter. Hasilnya 36, kemudian kita tarik ke bawah, dan ini hasilnya. Untuk rata-rata skor menggunakan rumus sama dengan total skor dibagi dengan 10, kemudian enter. Hasilnya 3,60, kemudian tarik. Untuk menghitung jumlah di sini, kita blok saja semuanya, lalu ke AutoSum. Dan ini hasilnya. Untuk menghitung frekuensi, kita menggunakan rumus sama dengan COUNTIF sama dengan COUNTIF rank ini C4 sampai C23, kita kunci barisnya, kemudian titik koma kriteria di sini 5, kemudian kita kunci lagi, kemudian tutup kurung, enter. Ini hasilnya 8, kita tarik saja ke samping, dan kemudian tarik ke bawah. Lalu jumlahnya kita AutoSum. Dan ini hasilnya 20. Kemudian uji validitas di sini menggunakan rumus sama dengan person array 1 ini tidak usah dikunci karena nanti kita akan tarik ke kanan. Jadi ini membandingkan jawaban responden nomor 1 dan total skor. Kemudian titik koma, kemudian total skor. Total skor di sini kita kunci dengan F4. Kemudian tutup kurung dan enter. Ini hasilnya 0,59, kita tarik ke samping. Untuk keterangan sama dengan if buka kurung logical test 0,59 lebih besar daripada 0,3. Titik koma kutip valid. Titik koma strip tutup kurung kemudian enter. Valid. Kenapa valid? Karena validitas di sini lebih dari 0,3. Maka pernyataan valid. Kemudian untuk tingkat validitas di sini kita kopikan saja
CTRL-C, kemudian klik kanan, paste spesial, values, transpose, oke. Ini hasilnya. Keterangan juga sama, kita mengkopikan saja dari sini, CTRL-C, kemudian klik kanan, paste spesial, values, transpose, dan oke. Mohon maaf. Ini hasilnya valid. Tingkat validitas di sini, rata-rata semuanya melebihi 0,3, maka keterangannya valid. Dari kualitas pelayanan Pramoniaga juga sama, melebihi 0,3, maka keterangannya valid. Untuk jumlah pengunjung, semuanya sama, melebihi 0,3, artinya valid. Dan jumlah pembeli juga melebihi 0,3, artinya valid. Untuk itu, dari pengerjaan frekuensi atau menghitung frekuensi dan uji validitas, di sini sudah saya kerjakan untuk 3 tabel tersebut, yaitu tabel kualitas pelayanan Pramoniaga, tabel jumlah pengunjung, dan tabel jumlah pembeli. Sekian untuk penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.